Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Harapan Bu Guru adalah kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat berjumpa dengan saya, Bu Rofiah. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan ke materi selanjutnya. Terima kasih telah melakukan subscribe. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. 2. Siswa dapat menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 3. Siswa dapat menemukan persamaan dua jenis tumbuhan pada dua negara ASEAN. 4. Siswa dapat menulis laporan perbedaan budaya negara ASEAN. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah, coba anak-anak amati tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pertanyaan Bu Guru adalah, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Sudah ketemukah jawabanmu? Baik, mari kita cocokkan jawaban kalian. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah 1. Sebagai sumber energi, 2. Sebagai sumber vitamin, 3. Sebagai penghasil oksigen, yang keempat sebagai pengikat air tanah. Itu jawabannya tentunya benar bukan dengan jawaban anak-anak? Nah, anak-anak, begitu pentingnya tumbuhan bagi kita, maka wajib bagi kita untuk selalu melestarikan tumbuhan sesuai dengan tema yang akan kita pelajari kali ini. Baiklah, kita lanjut ke materi. Sekarang coba amati gambar tersebut. Lihat kedua gambar di atas. Gambar 1, gambar 2. Apa nama kedua tumbuhan tersebut? Bagaimana ciri-cirinya? Bisakah kamu menyebutkan perbedaan dari keduanya? Tipe apakah perkembangbiakan mereka? Sudah ketemukah jawaban kalian? Baik, mari kita cocokkan jawabannya. Klik. Oke, tentunya jawaban kalian benar bukan? Tumbuhan yang pertama adalah padi. Tumbuhan yang kedua ketela pohon. Sedangkan ciri-cirinya adalah padi buahnya berbentuk biji. Ketela pohon berbentuk umbi. Sedangkan perbedaannya, buah padi berada di atas tanah. Sedangkan buah ketela pohon berada di dalam tanah. Proses perkembangbiakannya adalah padi berkembang biak secara generatif, sedangkan ketela pohon berkembang biak secara generatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Amati gambar pohon di bawah ini. Tipe apakah perkembangbiakannya? Sudah ketemukah jawabanmu? Baik, mari kita cocokkan. Benar sekali, pohon tersebut adalah pohon jagung. Jagung berkembang biak secara generatif. Biji jagung dapat tumbuh menjadi individu baru. Pohon jagung memiliki serbuk sari dan putik pada tongkolnya. Serbuk sari jatuh ke tongkol pohon jagung sehingga terjadi proses pembuahan dan penyerbukan, yang pada akhirnya akan menghasilkan buah.
Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah bunga. Bunga memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan kepala putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan alat perkembangbiakan jantan dan putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan sehingga menghasilkan buah. Jadi, perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan menghasilkan buah, maaf ya. Sekarang coba lihat bagian-bagian bunga. Tampak jelas bukan? Nah, oke. Gambar yang saya tunjuk ini adalah tangkai bunga. Kemudian ini dasar bunga. Yang ini bakal biji. Ini kelopak. Kemudian yang berada di tengah-tengah ini adalah tangkai putik dan atasnya adalah kepala putik. Sedangkan yang ini namanya benang sari dan atasnya adalah kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat serbuk sari. Sedangkan yang memiliki aneka macam warna yang berwarna-warni ini disebut mahkota. Ketika serbuk sari ini jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi proses penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan yang pada akhirnya akan menghasilkan bakal biji. Bakal biji ini akan tumbuh, yang kemudian suatu saat biji ini akan menghasilkan individu baru. Itulah makanya bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif. Jadi, perkembangbiakan generatif ditandai dengan menghasilkan biji-bijian. Bunga yang indah tidak hanya ada di Indonesia. Coba kalian sebutkan nama-nama bunga di bawah ini. Lalu koreksi jawabanmu dengan klik gambar bunga, maka akan muncul jawaban yang benar. Baiklah, Bu Guru memandu dari sini. Gambar 1, bunga apakah ini? Oke, benar sekali. Bunga melati merupakan bunga nasional Indonesia. Sekarang klik yang kedua. Bunga apakah ini? Sudah ketemu jawabannya anak-anak? Oke, ini disebut bunga sepatu. Di Malaysia disebut sebagai bunga raya yang merupakan bunga nasional Malaysia. Lanjut ke bunga yang ketiga ya. Bunga apa anak-anak? Iya, betul. Ini bunga anggrek bulan. Juga merupakan bunga nasional Indonesia. Gambar keempat, ketemu jawabanmu? Oke, ini bunga Kamboja. Ternyata di Laos disebut sebagai bunga campa yang dijadikan sebagai bunga nasional Laos. Gambar kelima, bunga melati atau bunga sampaguita kalau di Filipina. Itu merupakan bunga nasional Filipina. Sedangkan bunga yang keenam adalah bunga anggrek, bunga nasional Singapura atau ini Vanda Miss Joaquim. Sudah benarkah jawabanmu anak-anak? Wah, ternyata negara tetangga pun memiliki bunga yang sama dengan yang ada di Indonesia ya. Itu semua karena letak geografis yang hampir sama. Sekarang coba lihat letak geografis negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara sebagai negara-negara tetangga kita. Negara-negara yang ada pada gambar ini tergabung dalam sebuah
organisasi yang disebut ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Negara-negara tersebut, negara apa saja? Mari kita lihat. Ini yang pertama adalah Myanmar, kemudian Thailand, ini Kamboja, yang ini negara Laos, ini Vietnam, kemudian ini yang berbentuk kepulauan, negara Filipina, ini negara Singapura, kemudian negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan ini adalah negara kita tercinta, negara Indonesia. Sudah pahamkah anak-anak? Jadi ASEAN itu saat ini memiliki anggota 10 negara. Negara-negara tersebut hampir sama letak geografisnya, sehingga menyebabkan memiliki hampir sama kebudayaan dan jenis-jenis tumbuhannya. Karena letak geografis yang sama itulah menyebabkan terdapat banyak sekali kesamaan baik dalam hal tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, bahkan sampai pada kebudayaan yang mereka miliki. Coba perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Kalau di Laos disebut sebagai dor campa. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut biasanya digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia dan Laos menggunakan bunga sebagai perlengkapan kebudayaan. Selain kedua negara tersebut, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN juga memiliki beragam kebudayaan yang hampir sama, karena letak geografis yang hampir sama. Nah, kalian bisa mencari persamaan dan perbedaan budaya negara-negara ASEAN di Google supaya wawasannya bertambah. Ada banyak sekali aneka macam tumbuhan, ada banyak sekali aneka macam binatang dan beragam kebudayaan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan kalian bisa melihatnya dengan mencari di Google. Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini sebagai tugas di rumah. 1. Tuliskan nama bagian-bagian yang ditunjuk anak panah pada gambar di bawah ini. 2. Jelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 3. Temukan 2 persamaan jenis tumbuhan 2 negara ASEAN. Yang keempat, buatlah laporan tentang perbedaan budaya 2 negara ASEAN. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi-materi yang terdapat pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.